Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Gubernur, Wakil Gubernur dan jajaran pimpinan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Peserta program pendidikan reguler Angkatan 62 tahun 2021 Lemhanas Republik Indonesia dan peserta program pendidikan singkat Angkatan 23 tahun 2021 Lemhanas Republik Indonesia. Para tamu undangan yang berbahagia, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu dalam kuliah umum program pendidikan reguler angkatan atau PPRA 62 dan program pendidikan singkat angkatan atau PPSA 23 tahun 2021. Saya memberikan apresiasi kepada Lemhanas Republik Indonesia yang tetap menjalankan seluruh aktivitas program pendidikan ini dengan baik, meskipun dilaksanakan secara virtual melalui prosedur tetap belajar jarak jauh atau PJJ tanpa mengurangi jadwal belajar mengajar maupun kualitas hasil yang diharapkan. Saya juga menilai bahwa tema seminar yang diusung sangat tepat serta relevan dengan kondisi saat ini, yaitu tantangan pemulihan ekonomi nasional di tengah penyelesaian COVID-19 dan pandemi COVID-19 terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Hadirin yang saya banggakan, pandemi COVID-19 yang mulai merebak sejak awal tahun 2020 hingga saat ini masih menjadi masalah global yang memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan serta politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan keamanan. Seluruh negara berupaya keras untuk mencari solusi pencegahan dan penyembuhannya. Sementara pada sisi yang lain, dampak yang terjadi pada berbagai aspek kehidupan juga harus segera ditangani dengan baik. Setiap negara berpacu dengan waktu untuk melakukan vaksinasi dan menemukan obat yang tepat guna mengendalikan akibat buruk dari pandemi COVID-19. WHO pada awal Juli 2021 menyebutkan sekitar 182 juta lebih kasus COVID-19 terkonfirmasi tercatat di seluruh dunia, dengan jumlah korban meninggal mencapai 3,9 juta jiwa. Sedangkan vaksinasi yang dilakukan telah mendekati angka 3 miliar dosis. Data tersebut menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 di seluruh dunia masih terjadi dan masih menjadi ancaman global. Presiden Joko Widodo pada acara peninjauan vaksinasi di Gelora Bung Karno tanggal 26 Juni 2021 memberikan arahan bahwa seluruh pihak tetap harus bekerja keras agar target 1 juta per hari vaksinasi terjaga sampai akhir Juli 2021 dan dapat ditingkatkan 2 kali lipat pada Agustus 2021, yaitu mencapai 2 juta dosis per hari. Di samping itu, vaksinasi untuk anak-anak usia 12 sampai 17 tahun bisa segera dimulai dengan adanya izin penggunaan darurat untuk vaksin yang telah dinyatakan aman oleh Badan POM. Vaksinasi terus dipercepat
untuk mencapai kekebalan komunal yang setidaknya 70% penduduk atau sebanyak 181,5 juta orang. Pemerintah Indonesia juga berupaya memperbanyak testing guna mengetahui kesehatan individu dan masyarakat dalam rangka pengendalian dan penanganan COVID-19 secara lebih tepat. Terakhir, pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau PPKM darurat di Jawa dan Bali mulai tanggal 3 hingga 20 Juli 2021 yang dimaksudkan untuk menekan laju penularan pandemi COVID-19 yang dinilai meningkat tajam pada beberapa waktu terakhir ini. Hadirin yang berbahagia, maaf ini ada gangguan. Pandemi ini telah mendisrupsi cara hidup individu, masyarakat, dan bangsa. Pada sisi lain, pandemi COVID-19 juga memberikan pelajaran bagi kita semua untuk beradaptasi dan bertransformasi diri dari kehidupan yang business as usual menuju tatanan dan cara hidup yang baru. Kita semua menyaksikan berbagai inovasi, kreativitas, praktek-praktek terbaik, dan cara-cara baru yang berkembang begitu cepat sebagai bagian dari upaya untuk beradaptasi dengan kondisi saat ini. Pemerintah sejak tahun 2020 telah mengambil berbagai kebijakan extraordinary untuk mengatasi masalah kesehatan serta dampak sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19. Fokus dan prioritas APBN pun diarahkan sepenuhnya untuk keperluan tersebut dengan alokasi sebesar 695 triliun pada tahun 2020 dan 699 triliun untuk tahun 2021 dan akan ditambah sesuai kebutuhan untuk penanganan kesehatan, bantuan sosial, dan stimulus bagi dunia usaha termasuk UMKM. Kita bersyukur bahwa upaya yang kita lakukan dalam mengelola krisis akibat pandemi COVID-19 khususnya dari sisi ekonomi menunjukkan hal yang positif dan memberikan harapan pemulihan sebagaimana ditunjukkan oleh indikator-indikator pada semester 1 tahun 2021 seperti PMI, Purchasing Manager Index, manufaktur pada bulan Mei mulai ekspansi dan mencapai rekor tertinggi. Inflasi pada bulan Mei juga, inflasi inti mulai menunjukkan peningkatan yang berarti adanya peningkatan demand. Indeks keyakinan konsumen pada bulan Mei juga mencapai 104,4 atau berarti kondisi optimis. Indeks penjualan retail per April tumbuh 15,6% year on year dan diperkirakan masih tumbuh double digit di Mei 2021. Konsumen listrik per Mei tumbuh 16,6%, termasuk penguatan tren pertumbuhan konsumsi listrik, bisnis dan industri sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi dan dukungan pemerintah dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Namun demikian, pemerintah tetap mewaspadai terjadinya eskalasi kasus COVID-19 yang dikhawatirkan dapat mendorong kembali restriksi mobilitas masyarakat yang selanjutnya akan berdampak pada laju pemulihan ekonomi, terutama pada semester kedua tahun ini. Untuk itu pemerintah sedang menghitung kembali
kemungkinan dibutuhkannya tambahan anggaran untuk program PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional, dalam rangka menjaga daya beli, mendorong perekonomian, serta penanganan kesehatan yang belum dialokasikan dalam APBN berjalan, termasuk melalui kebijakan refocusing atau realokasi kembali belanja pemerintah. Selain itu, alokasi belanja APBN tahun 2022 yang saat ini sedang disusun harus dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mendukung pemulihan kondisi perekonomian dan memulai konsolidasi fiskal. Sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional PEN di atas, pemerintah juga telah dan sedang melaksanakan program perlindungan sosial, ketenagakerjaan, serta dukungan bagi UMKM, antara lain mencakup program Keluarga Harapan, program bantuan pangan non-tunai atau program sembako, dan program bantuan sosial tunai dan BLT Desa. Program-program dimaksud terus diperbaiki serta disinkronkan penjadwalan dan sasarannya. Yang kedua, program pelatihan kerja atau pendidikan vokasi guna meningkatkan kapasitas tenaga kerja melalui program Kartu Prakerja dan program Padat Karya untuk mengatasi pengangguran yang jumlahnya bertambah akibat pandemi. Selain itu, pembangunan infrastruktur di desa juga ditingkatkan serta diarahkan untuk menggunakan tenaga lokal dan juga produk lokal. Yang ketiganya adalah program pemberian bantuan usaha mikro dan pemberian kredit kepada UMKM. Pemerintah juga terus menggali potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah agar dapat memainkan peran lebih besar dalam perekonomian dan pemulihan ekonomi Indonesia. Berbagai upaya penanggulangan wabah COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional tersebut hanya akan efektif apabila didukung kerjasama yang baik oleh semua elemen bangsa. Pemerintah pada prinsipnya selalu menempatkan keamanan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, di samping menjaga ketahanan ekonomi dalam menghadapi pandemi COVID-19. Hadirin yang kami banggakan, salah satu prioritas nasional untuk mencapai Indonesia maju adalah pembangunan SDM unggul, yaitu SDM yang sehat, cerdas, berdaya saing, produktif, berkarakter mulia, dan juga setia kepada NKRI. SDM unggul menjadi penentu keberhasilan dalam mewujudkan kemajuan dan kemandirian ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. SDM Indonesia harus dipersiapkan untuk mampu bersaing dan cepat beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan teknologi informasi yang mendisrupsi segala bidang. Membangun SDM unggul dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini menjadi tantangan tersendiri, khususnya bagi dunia pendidikan. Sistem pembelajaran yang semula dilaksanakan secara tatap muka saat ini belum memungkinkan untuk dilakukan, sehingga masih dilakukan melalui daring. Pembelajaran secara daring di Indonesia pada prinsipnya bukanlah sesuatu yang baru. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi telah mengenal pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang karakteristiknya memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka. PJJ sifatnya terbuka
belajar mandiri dengan memanfaatkan teknologi. Pandemi saat ini menjadi tantangan dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam pemanfaatan teknologi. Pendidikan bukan sekedar mentransmisi pengetahuan, akan tetapi harus dipastikan bagaimana suatu pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik. Peran guru, dosen, dan interaksi yang terjadi dengan peserta didik sejatinya tidak dapat digantikan oleh teknologi. Pendidikan bukan hanya bagaimana pengetahuan didapatkan, kan tapi bagaimana suatu nilai kerjasama serta kompetensi dapat ditransformasikan. Tantangan pembelajaran daring juga dihadapkan pada kondisi faktual persebaran geografis penduduk Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan kemampuan dan ketersediaan dukungan teknologi yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Dibutuhkan satu strategi yang tepat untuk mengatasinya melalui berbagai upaya yang kreatif dan inovatif. Pemerintah memiliki komitmen serta perhatian khusus terkait hal tersebut untuk memastikan pendidikan harus terus berjalan karena pendidikan merupakan solusi, harapan, serta masa depan bangsa untuk mencapai Indonesia maju. Untuk itu, pemerintah mempercepat pembangunan tol langit, yaitu penyediaan fasilitas internet berkecepatan tinggi di 514 kabupaten kota melalui pembangunan Palaparing serta target peluncuran satelit Republik Indonesia Satria 1 pada tahun 2023 mendatang dengan transmisi data tinggi sebesar 140 gigabit per second atau Gbps. Prasarana dasar ini tidak saja ditujukan untuk mendukung PJJ, tapi lebih luas lagi, yaitu sebagai modal penting menuju Indonesia digital. Dalam era digital yang sangat menantang dan kompetitif, pendidikan harus mampu menjadi katalis dan pusat inovasi. Berbagai fakta menunjukkan bahwa inovasi memberikan kontribusi besar ke pembangunan sebuah negara. Laporan Global Innovation Index GII 2020 memperlihatkan negara-negara dengan skor inovasi yang tinggi memiliki produk domestik bruto atau PDB per kapita yang lebih tinggi pula. Dalam data GII 2020 tersebut, Indonesia berada di posisi 85 dari 131 negara di dunia. Di tingkat ASEAN, peringkat inovasi kita masih tertinggal oleh Singapura dan Malaysia. Saya ingin mengilustrasikan contoh peran penting inovasi dalam memajukan suatu bangsa. Pada tahun 1850, kondisi Amerika Serikat sama dengan negara terbelakang saat ini, di mana 70% masyarakatnya masih tinggal di daerah pedesaan. 52% konsumsinya digunakan untuk membeli makanan, dan tingkat elektrifikasinya baru 10%. Masyarakat yang menikmati sekolah menengah pun baru 10%, dengan umur harapan hidup hanya 45 tahun. Namun dalam periode waktu tersebut lahir berbagai inovasi penting yang masih bisa dilihat hingga saat ini. Misalnya Tudor Ice Company yang berdiri pada tahun 1806 memproduksi dan menjual es batu alam
hampir ke seluruh belahan dunia. Inovasi ini mendorong perkembangan industri makanan dan minuman secara cepat. Yang kedua, perusahaan McCormick Harvesting Machine yang berdiri pada tahun 1831 menemukan mesin penjual gandum, mesin penuai gandum maksud saya, yaitu inovasi ini menjadi awal mekanisasi pertanian di Amerika. Yang ketiga adalah perusahaan Singer yang berdiri pada tahun 1856 menciptakan mesin jahit yang membuat usaha garmen menjadi massal. Yang keempatnya perusahaan Kodak pada tahun 1898 menciptakan inovasi yang membuat proses memotret menjadi sangat mudah. Yang kelimanya yang paling monumental adalah ketika Ford Motor Company yang berdiri pada tahun 1903 mengeluarkan inovasi brilian dalam memproduksi mobil secara massal. Ford Motor Company dicatat sebagai perusahaan yang melahirkan kelas menengah di Amerika Serikat. Pada era digital saat ini, inovasi tetap memegang peranan penting. Misalnya perusahaan Apple yang sumber pertumbuhan utamanya adalah inovasi. Apple berhasil mencapai nilai valuasi sebesar 2 triliun US dollar pada Agustus 2020. Pada tahun 2018, Apple juga menjadi perusahaan pertama di dunia yang mencatat valuasi sebesar 1 triliun US dollar. Artinya bahwa Apple hanya butuh 2 tahun untuk melipat gandakan valuasinya. Peningkatan valuasi Apple tersebut bahkan justru terjadi dalam situasi krisis sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Satu pelajaran penting yang perlu kita petik yaitu bahwa sumber kemajuan tidak lagi bertumpu pada sumber daya alam, tapi pada SDM dan inovasi. Keberhasilan proses belajar dan mengajar membutuhkan kerjasama yang baik dari seluruh pihak, baik pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, media massa, hingga orang tua siswa. Hadirin yang terhormat, menutup kuliah ini saya berharap peserta PPRA 62 dan PPSA 23 yang kelak akan menjadi negarawan-negarawan yang handal, berwawasan luas, dan mempunyai integritas yang tinggi kepada bangsa dan NKRI, dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada negara dan bangsa. Peserta PPRA 62 dan PPSA 23 harus menjadi teladan dan panutan yang mampu mendorong terciptanya tatanan kehidupan nasional berdasarkan kehidupan demokrasi yang sehat, beretika, bermoral, dan bebas KKN, sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang telah kita sepakati bersama. Saya juga ingin mengingatkan kembali kepada seluruh masyarakat, terutama kepada hadirin yang mengikuti acara ini, untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Tujuannya agar kita semua, lingkungan kita dan seluruh rakyat Indonesia dapat melalui pandemi COVID-19 ini dengan selamat dan selalu sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan petunjuk dan meridai semua upaya ikhtiar yang kita lakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua.